Selamat pagi, saya Arga Dian Permana dari Sekolah SMA Negeri 9 Semarang, PPG kategori 2 LPTK Universitas Negeri 11 Maret tahun 2022. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 11 MIPA 7. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, silahkan ketua kelas untuk memimpin doa agar pembelajaran kita mendapatkan keberkahan dan dimudahkan segala urusannya. Silahkan ketua kelas memimpin doa. Sebelum memulai pembelajaran pada siang hari ini, berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya. Terima kasih anak-anak kelas 11 MIPA 7. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Oke. Hari ini siapa yang tidak hadir? Ganjar, Arya, Rafael. Ada yang tahu mereka kemana? Oke, sakit. Ya, semoga teman-teman kalian bertiga itu, Ganjar, Rafael, dan Arya, bisa cepat sembuh dan bisa beraktivitas dan bisa berkumpul dengan kalian semua. Oke, baik anak-anak, hari ini Pak Arga akan menyampaikan sebuah pembelajaran. Hari ini kita akan belajar tentang teks cerpen, yaitu bab keempat kita. Sebelumnya kita sudah belajar tentang teks eksplanasi, sekarang kita akan belajar tentang teks cerpen. Oke, teks cerpen itu sesuatu hal yang sifatnya berhubungan dengan kehidupan sekitar kita. Itu tidak jauh dari kehidupan sekitar kita. Kita bisa membuat sebuah karya sastra, bentuknya cerpen itu juga tidak lepas dari kehidupan kita. Itu adalah bagian dari sebuah teks cerpen. Oke, sebelum Pak Arga masuk ke dalam materi, Pak Arga ingin menstimulus kalian, atau Pak Arga akan persepsi, yaitu tentang menggali sebelum pembelajaran hari ini. Ada yang sudah tahu kita sebelumnya tentang belajar tentang apa? Teman sebelumnya kita sudah belajar tentang bagaimana cara menentukan unsur-unsur pembangun cerita pendek. Nah, di unsur-unsur cerita pendek itu terbagi menjadi dua, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Sekian dari saya, terima kasih. Ya, beri tepuk tangan untuk Ananta. Ya, oke, sebelumnya kita sudah belajar tentang unsur pembangun teks cerpen. Di dalam unsur pembangun teks cerpen itu ada dua. Betul tadi yang dikatakan Ananta, yaitu tentang unsur intrinsik dan ekstrinsik. Ada yang ingin ditanyakan tentang pembelajaran hari ini? Silahkan. Dalam teks cerpen terdapat unsur pembangunan cerpen. Nah, kira-kira ada berapa unsur pembangunan dalam cerpen? Jadi ada dua unsur dari teks cerpen. Yang pertama ada unsur intrinsik, yang kedua ada unsur ekstrinsik. Untuk unsur intrinsik itu ada tema, alur cerita, latar, terus tokoh dan penokohan, amanat, dan juga sudut pandang. Terus yang unsur ekstrinsik itu ada tiga. Yang pertama latar belakang masyarakat, latar belakang penulis, dan nilai-nilai. Oke, beri tepuk tangan untuk keduanya. Oke, ini adalah unsur pembangun yang disampaikan oleh, yang ditanyakan oleh Karel, yang bisa dijawab oleh Devina, yaitu benar, ada dua, unsur intrinsik dan ekstrinsik. Sebutkan struktur teks cerpen. Struktur cerpen menarik itu di sini ada terbagian struktur, yaitu yang pertama pengenalan atau sering kita sebut orientasi, yang kedua adalah pemunculan konflik, ketiga pertanjangan konflik, yang keempat klimaks, dan yang terakhir itu adalah resolusi atau penyelesaian. Sekian, terima kasih. Oke, beri tepuk tangan untuk semuanya. Ya, ada bagian dari struktur dari teks cerpen. Tadi yang pertama orientasi, ada pengenalan, kemudian permasalahan, munculnya sebuah masalah, konflik atau puncak konfliknya, sampai yang terakhir adalah penyelesaian. Itu adalah struktur dari teks cerpen itu sendiri.
tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu model pembelajaran problem based learning berbantuan bagan struktur. Kita mampu menentukan struktur dan unsur pembangun teks cerpen itu sendiri. Ini adalah materi bab keempat kita tentang teks cerpen. Kompetensi dasar yang akan kita capai di hari ini yaitu mengonstruksi sebuah cerita pendek dengan memperhatikan unsur pembangunnya. Yang namanya sebuah mengonstruksi itu berarti kita harus bisa membangun sebuah teks cerpen. Kemudian indikator pencapaiannya di situ yaitu menyusun kerangka teks cerpen dengan struktur beserta memperhatikan unsur pembangunnya juga. Jadi bagaimana kita bisa menyusun kerangka itu dalam sebuah cerpen yang nantinya mungkin di pertemuan selanjutnya kita bisa membuat teks cerpen. Oke, ini adalah tujuan pembelajaran kita. Di tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu melalui kegiatan pembelajaran model problem based learning berbantuan media bagan teks cerpen, peserta didik mampu menyusun kerangka teks cerpen dengan memperhatikan struktur dan unsur pembangun dari teks cerpen itu sendiri. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran kita. Jadi nanti kalian akan menganalisis atau menyusun sebuah kerangka teks cerpen yang di dalamnya itu ada struktur dan unsur pembangun teks cerpen itu sendiri. Oke, nah ini adalah bagian dari struktur teks cerpen. Nah, tadi yang ditanyakan oleh siapa ya tadi ya? Struktur dari teks cerpen. Adiatma ya. Ini adalah bagian dari struktur teks cerpen. Dari pengenalan sebuah cerita, kemudian pengungkapan peristiwa menuju konflik, puncak konflik dan penyelesaian. Nah, nanti anak-anak bisa membaca dan menemukan bagian dari struktur teks cerpen itu. Pasti ada, Pak. Apakah dalam sebuah teks cerpen itu pasti ada bagian struktur? Ya, pasti ada. Dalam sebuah cerita itu pasti ada kelima struktur teks cerpen berikut ini. Benar tadi. Kemudian ini unsur pembangun cerpen di sini ada 6, yaitu tentang tema, tokoh, latar, sudut pandang, alur, kemudian amanat. Ini merupakan bagian dari unsur pembangun teks cerpen. Tadi ada tema, tokoh penokohan, latar, sudut pandang, alur, dan amanat. Jika kalian bertemu dengan unsur pembangun dan struktur teks cerpen, pasti kalian sudah harus bisa menganalisis dari unsur pembangun teks cerpen itu sendiri maupun strukturnya. Jadi tadi seperti Pak Arga ada yang tanya misalkan, Pak, apakah di dalam sebuah teks cerpen itu ada sebuah struktur maupun unsur pembangunnya? Jawabannya pasti ada, karena pada dasarnya cerita itu bisa dibangun, cerita itu bisa ada dan bisa dianalisis di dalamnya, dibedah, itu pasti ada unsur pembangun dan struktur dari teks cerpen itu sendiri. Ya, seperti yang kemarin Pak Arga sudah menyampaikan, kalian setidaknya sudah pernah membaca cerpen yang berjudul Rumah yang Terang karya Ahmad Tohari. Nah, di situ itu pasti ada unsur pembangun dan unsur struktur dari sebuah teks cerpen. Kira-kira ketika kalian membaca sebuah cerpen berikut, Rumah yang Terang, ini ada yang bisa salah satu menyebutkan strukturnya? Konflik memuncak atau klimaks, tokoh utama menghadapi tantangan berat yang hampir menghancurkan hidupnya. Penuh dengan lukisan yang menegangkan, kutipan cerpen, apakah ayah khawatir di rumah sakit nanti ayah akan dirawat dalam ruang yang diterangi lampu listrik? Bila demikian halnya, maka akan kuusahakan agar mereka menyalakan lilin saja khusus bagi ayah. Tanggapan ayah ada rasa tersinggung yang terpencar dari mata beliau yang sudah biru memucat. Ya Tuhan, lagi-lagi aku menyesal dan jiwaku mendadak buntu ketika mendengar ucapan ayah yang keluar tersendat-sendat. Sudahlah nak, kamu lihat sendiri aku hampir mati. Sepeninggalku, nanti kamu bisa cepat pasang listrik di rumah ini. Terima kasih untuk Dian Sani, beri tepuk tangan untuk Dian Sani. Nah, itu adalah bagian contoh yang ada di dalam struktur teks cerpen yang berjudul Rumah yang Terang karya Ahmad Tohari. Nah,
Untuk melanjutkan pembelajaran kita, Pak Arga akan membagi kelas ini menjadi 9 kelompok. Nah, 9 kelompok itu berisi satu kelompok 4 sampai 5 orang. Jadi kalian bisa membuat kelompok itu, kalian bisa dengan cara memutar bangku atau kalian bisa memilih kelompok kalian sendiri. Oke, tanpa berlama-lama silahkan kalian bisa membentuk kelompok sekarang. Nah, oke, anak-anak, di situ ada lembar kerja peserta didik. Silahkan dibuka HP kalian, kalian baca dengan cermat tukang cukur, cerpen yang berjudul Tukang Cukur itu karya Budi Dharma. Itu ada satu soal, susunlah kerangka cerita pendek berdasarkan teks peserta yang peserta didik baca dengan unsur pembangun sebuah cerpen. Nah, di dalam LKPD itu kalian anak-anak bisa mengerjakan sesuai dengan unsur pembangun dan strukturnya. Oke, silahkan selamat mengerjakan dan semoga kalian bisa selesai lebih cepat. Pak Arga kasih waktu 10 menit dari sekarang. Dari kelompoknya Stasia ya, silahkan bisa kelompoknya Stasia bisa mempresentasikan hasil dari Tukang Cukur karya Budi Dharma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Yang pertama adalah tema tentang manusia yang oportunis, karena dalam cerita tersebut tokoh tukang cukur selalu mengikuti kelompok yang sedang menang. Kemudian beralih ke latar. Yang pertama adalah tempat digunakan yaitu di daerah khusus. Kemudian tata suasana dalam teks yaitu menegangkan dan kemudian tanggal waktu pada cerpen tersebut yaitu September 1948 sampai Desember 1949. Lalu yang terakhir ada klimaks. Hal ini terjadi ketika tokoh tukang cukur berganti-ganti memihak kepada piramida yang sudah meraih kemenangan. Apa latar yang ada di dalam cerpen tukang cukur tersebut beserta dengan buktinya? Jadi, latar yang digunakan ini kan pada September 1948 hingga Desember 1949. Dibuktikan dengan bukti ucapan dari akhir bulan September 1948 datang dan di mana-mana terasa suasana panas dan serba mengancam. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 7. Ya. Oke, Pak Arga akan memberikan sebuah penguatan dari apa yang sudah dipresentasikan oleh kelompok 7, yaitu bagaimana cara kita untuk mengetahui unsur pembangun, begitu juga dengan strukturnya. Oke, nah itu tadi salah satunya dibuktikan dengan adanya sebuah kutipan-kutipan yang ada di dalam sebuah teks cerpen itu sendiri. Nah, di dalam sebuah teks cerpen itu pasti ada unsur pembangun dan ada struktur di dalam teks cerpen itu. Agar apa? Kita mampu tahu isi di dalam teks cerpen itu sebagaimana mestinya. Oke, itu dari Pak Arga. Beri tepuk tangan sekali lagi untuk kelompoknya Stasia. Silakan kembali ke tempat. Ya. Baik anak-anak, itulah hasil dari diskusi kita dalam pembelajaran kita di hari ini. Siapa yang akan menyimpulkan pembelajaran kita di hari ini? Silahkan. Melalui kegiatan pembelajaran dengan model problem based learning, berbantuan media bagian teks cerpen, peserta didik mampu menyusun kerangka teks cerpen dengan memperhatikan struktur dan unsur pembangun dengan tepat. Oke, terima kasih, beri tepuk tangan untuk Indira. Ya, oke, kira-kira nih, apa yang kalian dapatkan dalam pembelajaran hari ini? Saya menyukai model pembelajaran seperti diskusi kelompok. Dari ini saya bisa mengetahui pembelajaran yang aktif dan menyenangkan dalam materi teks cerpen. Oke, terima kasih untuk Raka, beri tepuk tangan. Ya,
Hari ini kita sudah belajar bagaimana cara kita tahu struktur dan unsur pembangun dari teks cerpen. Nah, salah satunya unsur teks cerpen itu dan strukturnya itu ada di cerpen tukang cukur. Nah, itu merupakan bagian dari pembelajaran kita di hari ini. Terima kasih untuk anak-anak semuanya. Dan tidak lupa Pak Arga akan memberikan sebuah penegasan atau tugas kalian untuk dikerjakan di rumah, yaitu kalian bisa membuat atau menyusun sebuah teks cerpen yang mana itu kalian mampu membuat satu buah teks cerpen itu menjadi satu teks cerpen utuh dengan memperhatikan unsur pembangun dan struktur teks cerpennya. Baik, terima kasih untuk kegiatan hari ini. Terima kasih juga yang sudah menyimpulkan dan memberikan masukan kepada pembelajaran di hari ini. Sukses buat kalian semua. Semoga kalian bisa selalu mendapatkan keberkahan dan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Sebelum mengakhiri pembelajaran kita di hari ini, bisa ketua kelas untuk memimpin doa, silahkan. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada sore hari ini, berdoa menurut agama masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih, sekian kita sebelumnya punya jargon tentang Semalan, Jawara. Oke, Pak Arga bilang Semalan, kalian jawabnya Jawara. Oke. Semalan, Jawara. Terima kasih untuk semuanya, beri tepuk tangan.